Outsiders, rebutan harta udah jadi topik hangat gak sih buat kita gosipin? Ada aja tuh yang rebutan soal warisan, sengketa, atau bahkan nemu barang atau harta terus ngaku-ngaku punya sendiri. Bayangin kalau kita nemu harta terus nggak kena imbas hukum, emang bisa? Terus siapa yang bertanggung jawab? Yang nemu atau yang punya? Ih, aku duluan yang lihat. Lah, aku duluan yang nemu. Fakta objektif dong, guys. Belum tentu yang nemu langsung punya hak loh. Bener, ini malah nyambung banget sama perbuatan hukum. Karena hukum gak cuma soal siapa yang kuat, tapi siapa yang paham. Kalau kita bicara tentang dasar dari hak dan kewajiban, maka semuanya berawal dari dua konsep penting, hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah keseluruhan norma hukum yang berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat. Jadi, sifatnya universal, artinya berlaku bagi siapapun tanpa melihat kepentingan pribadi. Betul, misalnya aturan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Itu contoh hukum objektif. Ia menjadi pedoman bagi setiap orang yang membuat kesepakatan. Nah, dari penerapan hukum objektif itulah lahir yang namanya hukum subjektif. Artinya, hak seseorang yang timbul karena ada hukum objektif yang mengakuinya. Contohnya, aku dan Sinta bikin perjanjian jual beli nih. Dan aku mempunyai hak untuk menerima barangnya dan Sinta mempunyai kewajiban untuk menyerahkannya. Jadi, hukum objektif itu kayak sumbernya, sedangkan hukum subjektif adalah hasil penerapannya. Keduanya saling berkaitan, karena tanpa hukum objektif, hak pribadi gak akan ada punya dasar hukum. Dan pada akhirnya, hukum objektif jadi alat pengendali, sedangkan hukum subjektif adalah perlindungan bagi individu. Dua-duanya harus berjalan seimbang supaya tercipta keadilan. Nah, biar pemahamannya makin kuat, kita juga harus tahu istilah dasar dalam ilmu hukum. Ada 4 istilah penting, yaitu pertama subjek hukum, kedua objek hukum, dan peristiwa hukum, dan juga hubungan hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban, bisa orang perorangan, tapi bisa juga badan hukum seperti perusahaan atau yayasan. Lalu, objek hukum itu segala sesuatu yang dapat menjadi kepentingan hukum, bisa benda, mobil yang dimiliki, atau hak sebuah karya. Sedangkan peristiwa hukum adalah kejadian yang oleh hukum diberi akibat tertentu, misalnya kelahiran yang menimbulkan hak waris, atau perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban membayar. Nah, dan terakhir, hubungan hukum yaitu relasi antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Contohnya, antara penjual dan pembeli, atau juga antara pemberi kerja dan juga pekerja. 4 istilah ini ibarat menurut hukum. Kalau saja nggak paham, analisis kita terhadap hukum bisa keliru. Sekarang kita masuk ke inti dari sistem hukum, hak dan kewajiban. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kewajiban adalah kewajiban atau tanggung jawab untuk memenuhi hak pihak lain. Oke, jadi dalam hukum ada 2 jenis hak. Hak mutlak, yaitu berlaku untuk hukum, dan contohnya adalah hak kekayaan. Kedua, hak relatif yang hanya berlaku terhadap pihak tertentu. Misalnya dalam hubungan utang piutang, hak kreditur untuk menagih hanya berlaku pada debitur, bukan orang lain. Dari itu kita bersimpulkan bahwa hukum itu menuntut keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Tanpa keseimbangan itu, hukum tidak akan berfungsi dengan baik.
Kalau tadi kita bahas hak dan kewajiban, sekarang kita lihat bagaimana tindakan manusia bisa menimbulkan akibat hukum. Dalam teori, perbuatan manusia dibagi menjadi 3. Nah, jadi yang pertama, perbuatan hukum yaitu tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat untuk menimbulkan akibat hukum. Contohnya, membuat perjanjian, menikah, atau mendirikan yayasan. Kedua, perbuatan melawan hukum. Ini terjadi kalau seseorang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Contohnya, merusak barang milik orang lain dan menyebarkan fitnah yang merugikan pihak tertentu. 3. Ada perbuatan tanpa kuasa atau jak luar neming, yaitu saat seseorang mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta, tapi dengan itikat baik. Jadi intinya, setiap tindakan manusia punya konsekuensi hukum, baik disengaja ataupun tidak. Karena tujuan utama hukum adalah menjaga keseimbangan antara niat dan juga akibat. Dari semua pembahasan ini, kita tahu kalau hukum itu bukan cuma soal pasal, Tapi tentang bagaimana aturan itu hidup dan berlaku di masyarakat. Hukum itu hadir untuk melindungi, bukan menakuti. Dan setiap hak selalu datang bersama kewajiban. Karena hukum adalah jalan menuju keadilan, dan keadilan hanya bisa lahir dari pengetahuan yang benar. Nah, jadi udah paham kan apa yang kami sampaikan tadi? Saya Adina Maulida Wijaya. Saya Cindy Alia Putri. Saya Sinta Nadia Safira. Saya Lika Rio Putri. Saya Yolanda Grace Salahi. Mengucapkan terima kasih. Dadah. Mana kami sudah kayak gini. Oke.